Festival Qingming atau kalau di antara peranakan Tionghoa di Indonesia lebih dikenal dengan nama Cengbeng, merupakan ritual tahunan penting bagi orang Cina. Saking pentingnya, hari Qingming dijadikan hari libur di Tiongkok, begitu juga di Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Pada hari itu, orang Cina akan pergi ke makam para leluhur untuk membersihkan makam, membawa persembahan berupa makanan, teh, arak, dupa, kertas sembahyang, dan berdoa untuk para leluhur. Perayaan ini bertujuan untuk mengingat dan menghormati nenek moyang. Festival ini biasanya jatuh pada tanggal 4 atau 5 April pada tahun Kabisat, di mana musim semi sedang berlangsung. Ritual ziarah dapat dilaksanakan mulai dari 2 minggu sebelum hari Qingming. Lalu, sejak kapan sih tradisi ini dimulai? Beberapa kisah terkenal yang merupakan awal mulanya tradisi ini tercipta. Yuk simak kisahnya. Sekitar tahun 600-an sebelum Masehi, tepatnya pada zaman musim semi gugur, Kaisar Qin Xiankong memiliki seorang selir yang haus akan kekuasaan. Selir itu bernama Li Ji. Ia menggunakan segala cara untuk menjadikan putra kandungnya si Qi naik tahta menjadi Kaisar Qin menggantikan ayahnya. Ketika itu, Pangeran Shenzhen adalah putra mahkota yang kelak akan menggantikan kedudukan ayahnya. Selain Pangeran Shenzhen, ada Pangeran Chong'er yang merupakan adik kandung dari putra mahkota. Jadi, bagaimana mungkin Pangeran si Qi dapat naik tahta menjadi kaisar, sedangkan ia hanyalah putra seorang selir? Selir Li Ji dengan kejam menggunakan segala cara untuk menyingkirkan kedua pangeran tersebut. Sang putra mahkota dipaksa minum racun hingga tewas, dan Pangeran Chong'er terpaksa melarikan diri dari istana untuk menghindari selir Li Ji yang berniat ingin menghabisinya juga. Akhirnya Pangeran Chong'er yang diikuti puluhan pelayannya terlunta-lunta mengembara di alam bebas. Mereka semua kelaparan dan menanggung begitu banyak kesengsaraan. Perlahan, para pelayannya satu persatu meninggalkan Pangeran Chong'er karena sudah tidak tahan akan penderitaan selama mengembara. Hanya sedikit pelayan yang masih setia mengikuti Pangeran Chong'er dalam pelariannya, salah satunya bernama Jie Zitui. Suatu hari, Pangeran Chong'er jatuh tidak sadarkan diri karena tubuhnya yang kian lemah akibat kelaparan. Untuk menolong majikannya, Jie Zitui memotong daging pahanya sendiri, memasaknya dan menyuapi majikannya. 19 tahun kemudian, Chong'er berhasil pulang ke negaranya dan naik tahta menjadi kaisar yang dikenal dengan nama Kaisar Qin Wen-kung. Pelayan setianya Jie Zitui memutuskan untuk tidak mengikuti kaisar ke istana. Ia berpamitan pada kaisar untuk tetap tinggal bersama ibunya. Setelah Kaisar Qin Wen-kung naik tahta, negara Qin menjadi kuat. Kaisar Qin Wen-kung juga memberikan penghargaan kepada mereka yang telah setia mengikutinya pada masa pelarian. Tetapi ia lupa pada Jie Zitui. Salah seorang pelayannya memberitahu Kaisar Qin Wen-kung akan jasa Jie Zitui yang telah memberikan dagingnya sendiri untuk menyelamatkan majikannya. Mendengar itu, Kaisar Qin Wen-kung langsung merasa sedih dan bersalah karena telah melupakan orang yang begitu berjasa padanya. Kaisar Qin Wen-kung langsung memerintahkan prajuritnya untuk mencari Jie Zitui dan mengundangnya ke istana. Jie Zitui selalu menolak undangan kaisar, hingga akhirnya Kaisar Qin Wen-kung memutuskan datang sendiri ke rumah Jie Zitui. Tetapi rumah itu telah kosong. Rupanya, Jie Zitui tidak ingin menemui raja dan memutuskan untuk bersembunyi di Gunung Mian. Kaisar Qin memerintahkan pengawalnya untuk melakukan pencarian di Gunung Mian, tetapi nihil. Jie Zitui tidak berhasil ditemukan. Kemudian ada pengawal yang mengusulkan untuk membakar gunung di 3 arah dan hanya menyisakan 1 arah untuk jalan keluar bagi Jie Zitui. Kaisar pun menyetujuinya dan memerintahkan pembakaran Gunung Mian. Gunung Mian terbakar selama 3 hari 3 malam sampai padam dengan sendirinya. Tetapi Jie Zitui tak kunjung keluar dari Gunung Mian. Kaisar dan para pengawalnya pun pergi ke Gunung Mian untuk mencari Jie Zitui, tetapi yang ditemukannya adalah mayat Jie Zitui dan ibunya di dekat pohon liu. Pada batang pohon itu terdapat sebuah lubang yang disumpal dengan kain. Pada kain tersebut terdapat puisi yang merupakan pesan terakhir Jie Zitui.
Pada puisi itu, Jie Zitui berpesan pada kaisar bahwa ia berharap pengorbanannya akan selalu menjadi pengingat bagi kaisar untuk selalu berlaku adil dan bijaksana, sehingga dapat memimpin negara dengan baik. Kaisar Qin lalu menyimpan kain itu pada lengan bajunya. Kemudian jasad Jie Zitui dan ibunya dimakamkan di dekat pohon liu tersebut. Untuk mengingat jasa Jie Zitui, kaisar mengganti nama gunung tersebut menjadi Chieshan. Pada hari pertama pembakaran tersebut ditetapkan sebagai hari makan dingin atau Han Se Jie, di mana semua rakyat tidak diperbolehkan menyalakan api untuk memasak. Jadi, semua orang akan makan makanan dingin pada hari itu. Setahun kemudian, Kaisar Qin datang untuk ziarah makam Jie Zitui dan ibunya. Pohon liu yang semula ikut hangus terbakar tidak disangka telah hidup kembali dan berubah menjadi pohon yang rindang dan indah. Kaisar menamai pohon itu Qingming Liu dan juga menamai hari tersebut menjadi Hari Qingming. Dari sanalah tradisi ziarah makam dimulai. Pada hari Cengbeng, seringkali kita melihat kertas-kertas yang ditebarkan di atas makam. Ada kisah menarik di balik kebiasaan yang satu itu. Kisah ini terjadi pada masa dinasti Han, tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Liu Bang 2 abad sebelum Masehi. Sejak muda, Liu Bang telah meninggalkan kampung halamannya untuk pergi berperang melawan dinasti Qin. Setelah menumbangkan dinasti Qin dan mengalahkan rival terbelatnya Xiang Yu, Liu Bang diangkat menjadi kaisar dinasti Han pertama yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Setelah menjadi seorang kaisar, Liu Bang kembali ke kampung halamannya untuk menemui orang tuanya. Akan tetapi, kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia. Karena sangat miskin, kedua orang tua Liu Bang dimakamkan seadanya dengan nisan dari kayu lapuk. Terlebih lagi, pemakaman yang ada sangat berantakan sehingga sulit untuk menemukan makam kedua orang tua Liu Bang. Liu Bang memerintahkan para prajuritnya untuk membantunya mencari makam orang tuanya di antara makam-makam yang tidak terawat itu. Namun mereka semua gagal menemukan makam tersebut. Liu Bang merasa sangat sedih. Ia berdoa dan kemudian merobek secari kertas dan melemparkannya. Robekan-robekan kertas itu terbang tertiup angin. Namun ada satu robekan kertas yang jatuh di salah satu nisan yang ternyata adalah nisan kedua orang tuanya. Segera, makam itu dibersihkan dan disembayangi. Sejak saat itulah, rakyat mengikuti teladan Kaisar Liu Bang yang menghormati leluhur dan membersihkan makam dan melakukan sembayang. Makam yang telah dibersihkan akan ditebar kertas sebagai penanda bahwa makam itu telah dikunjungi. Berabad-abad kemudian, tepatnya pada dinasti Tang di tahun 732 Masehi, Kaisar Xuanzong menetapkan Hari Qingming sebagai hari khusus untuk menghormati para leluhur dengan segala ritualnya. Mengapa? Karena pada masa itu, rakyat punya kebiasaan sering melakukan upacara bagi para leluhur. Kegiatan itu memang tujuannya baik, akan tetapi memakan biaya yang tidak sedikit sehingga menyusahkan diri sendiri. Untuk mengatasi permasalahan itu, Kaisar Xuanzong menitahkan rakyatnya untuk melakukan ritual penghormatan leluhur hanya pada pertengahan musim semi atau Hari Qingming saja. Selama ratusan tahun, tradisi Hanse digabungkan dengan perayaan Cengbeng. Tetapi lama-kelamaan tradisi Hanse mulai memudar dan pada akhirnya tinggal tradisi Cengbeng saja yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Sekian dulu kisah-kisah mengenai tradisi Cengbeng yang dapat dirangkum Amasto. Jika ada kesalahan ataupun ada info tambahan, silahkan tulis di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan ya. Akhir kata, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.